Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara seluruh umat pemenang yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini dalam Worship in Morning. Mari kita sama-sama mau masuk hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bahwa tanpa Tuhan hidup kita akan menjadi sia-sia. Mari kita datang dan mulai dengan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mau bersyukur kepadamu Tuhan di tengah setiap masalah yang kami alami, tapi kami tetap percaya Kau Allah yang selalu peduli dengan kami. Oleh sebab itu kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Biar hadirat Allah nyata atas kami Tuhan, pertolongan Tuhan nyata, mujizat-Mu terjadi atas kami semua yang membutuhkan pertolongan-Mu pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, pengurapan Allah mengalir di tempat kami berada masing-masing. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau Allah yang selalu mengasihi kami. Haleluya. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
lagi kita katakan, oh sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Amin Yesus, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau menara perlindungan bagi kami semua Tuhan. Haleluya. Kau kekuatan kami dalam hidup kami Tuhan, Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh menyertai hidup kami Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami percaya Kau selalu beserta kami Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang sanggup menolong kami. Haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau sanggup lakukan segala perkara. Kau Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Bapa. Kau Allah yang selalu berkorban buat kami. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, oh jalan-Mu tak terselami buat kami Tuhan. Tapi kami percaya rancangan-Mu selalu terbaik buat kami semua. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Sungguh besar pengorbanan
atau di tempat dimanapun kami berada pada saat ini mengikuti acara ini. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Biar firman-Mu Tuhan benar-benar mengubah kehidupan kami, membawa kami ke Amin. tingkat yang lebih menjadi Amin. dewasa dalam Ya iman. Yesus. Mari Tuhan, kami serahkan hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, para umat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo yang merupakan orang yang paling berhikmat di dunia. Namun apa yang dikatakan oleh Salomo perlu menjadi perhatian buat kita semua. Mari kita perhatikan baik-baik. Pengkhotbah pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak menyelami dan memohon pertolongan Tuhan, tentu ayat ini merupakan satu ayat yang sukar untuk kita mengerti. Karena firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah benar bahwa dalam hidup kita segala sesuatu adalah sia-sia? Tentu saya yakin tidak juga. Tetapi mengapa Salomo menuliskan kalimat-kalimat ini? Yang perlu saudara pikirkan dan perhatikan adalah Salomo itu merupakan orang yang terkaya sepanjang manusia hidup. Kita harus mengerti latar belakangnya, dia seorang raja yang sangat diberkati Tuhan. Pada awalnya Salomo yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, diberi oleh Tuhan kepercayaan, hikmat yang kita semua tahu melampaui kepandaian, kebijaksanaan manusia yang pernah hidup. Jadi Salomo ini satu pribadi yang luar biasa. Selain seorang raja yang kaya raya, dia seorang yang memiliki hikmat yang luar biasa melampaui manusia rata-rata. Namun saudara-saudara, suatu ketika Salomo pernah mengalami dan sempat menjalani hidup tanpa berusaha bergantung kepada Tuhan. Dia mengalami kejatuhan pada usia masa tuanya ketika dia mengambil 700 istri dan 300 gundik. Saudara-saudara, istri-istrinya ini dan gundik-gundiknya ini membuat hati Salomo menyimpang dari hati yang takut akan Tuhan dan menjadi penyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Salomo berpikir tadinya dengan kepandaiannya, dengan hikmat yang dia peroleh juga dari Tuhan, dia dapat mengelola hidupnya dengan baik sehingga dia merasa bahwa dia bisa hidup mungkin tanpa Tuhan. Saudara-saudara, mungkin secara pribadi Salomo tidak pernah berpikir secara langsung untuk hidup tanpa Tuhan, tapi perbuatannya dan sikapnya memberikan kepada kita petunjuk bahwa dia pernah hidup untuk tidak bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada masa-masa itulah Salomo orang yang terkaya, orang yang sangat terkenal. Dia memiliki nama besar yang luar biasa. Negaranya ingin dibuat menjadi lebih aman dengan cara dia melakukan penyesuaian, yaitu melakukan hubungan politik dengan bangsa-bangsa dan negara-negara di sekitarnya, yaitu dengan cara mengambil putri-putri dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang di sekitarnya untuk menjadi istri atau gundiknya. Dia berpikir bahwa dengan begitu negaranya akan menjadi aman dan tentram. Dia lupa bahwa sesungguhnya semua keamanan yang dia miliki itu datang dari Tuhan karena pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang membuat pada akhirnya Salomo tidak berhati-hati, dia hidup tanpa pimpinan Tuhan, dan akhirnya sekali lagi istrinya dan gundiknya
membuat hati Salomo menjadi penyembah-penyembah berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sayang sekali ini merupakan kegagalan Salomo yang perlu kita perhatikan. Dan saat itulah Salomo menuliskan kalimat-kalimat ini, bahwa hidup pada prinsipnya semuanya adalah kesia-siaan. Tetapi menurut saya apa yang dituliskan Salomo di sini maksudnya adalah hidup tanpa Tuhan semua adalah kesia-siaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo berhasil mencapai pencapaian yang luar biasa. Dia menjadi orang yang terkenal. Tetapi tanpa Tuhan, dia berkata, semua kehidupan adalah sia-sia. Dia menjadi orang yang sangat kaya raya, tetapi dia mengalami hidup tanpa Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengatakan kalimat ini sekali lagi, orang yang punya latar belakang terkaya, yang pernah hidup di dunia, orang yang terbijaksana, orang yang sangat terkenal. Jadi kalimat yang dia ucapkan, segala sesuatu adalah sia-sia, merupakan sesuatu yang perlu kita perhatikan. Mungkin kalau orang yang berbicara, orang yang tidak punya harta yang banyak, orang yang miskin, orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak terkenal, kalimat-kalimat ini bisa kita abaikan. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Salomo adalah orang yang sangat kaya raya. Bahkan beberapa peneliti pernah mencoba untuk mempelajari kekayaan Salomo, dan ada orang yang berkata bahwa Salomo itu kekayaannya melebihi kekayaan Ratu Elizabeth, digabungkan dengan Bill Gates, digabungkan dengan Sultan Hasanah Bolkiah. Jika dikalikan 4 pun, saudara, kekayaan Salomo masih lebih banyak dari mereka. Saudara-saudara, artinya orang ini orang yang kaya, tetapi dia bisa berkata, semua adalah sia-sia. Kenapa? Tanpa Tuhan, kekayaan akan menjadi sia-sia. Saudara-saudara, dia orang yang terkenal. Kalau yang mengatakan bukan orang yang terkenal, mungkin kalimat ini biasa-biasa saja. Tetapi yang mengatakan ini adalah orang yang sangat terkenal. Sampai ada seorang ratu yang dari jauh ingin mencoba menyaksikan dengan matanya sendiri, melihat bagaimana kepandaian dan hikmat Salomo yang terkenal itu. Saudara-saudara, dia orang yang sangat terkenal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dia katakan popularitas tanpa Tuhan semua akan sia-sia saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mungkin kita bandingkan dengan hidup kita pada saat ini, kita bisa mempelajari cukup banyak artis terkenal, bintang film terkenal yang akhirnya meninggal karena melakukan bunuh diri. Ada banyak artis dari Korea, saudara-saudara, dalam puncak karirnya, mereka frustrasi, mereka bunuh diri. Di Amerika, di Hollywood, juga demikian. Saudara-saudara, mengapa? Mereka tidak kekurangan secara uang, secara harta, secara materi. Nama mereka terkenal. Tapi sayangnya, ada kekosongan di hati mereka. Saya berpikir mereka bunuh diri karena mereka tidak punya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan saudara mempelajarinya dan mencoba cari tahu. Tetapi menurut saya orang-orang yang melakukan hal ini mungkin karena memang hatinya kosong. Di tengah namanya yang terkenal, di tengah glamoritas kehidupan, di tengah duit yang begitu banyak berlimpah, tapi mereka masih kosong. Kenapa? Karena memang pada prinsipnya di dalam hati manusia ada satu tempat yang tidak dapat diisi dengan apapun kecuali dengan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari saya mau sampaikan, jangan pernah hidup tanpa Tuhan. Karena kita akan mengalami kesia-siaan. Apapun pencapaian kita, keberhasilan kita, kesuksesan kita, kekayaan kita, semua akan menjadi hampa kalau di hati kita tidak ada Tuhan. Akan kosong. Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan
bahwa Tuhan itu sumber damai sejahtera yang sejati. Tuhan itu sumber pengharapan. Bukankah itu yang dibutuhkan oleh manusia di dalam hatinya? Harapan dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi jangan pernah hidup tanpa Tuhan. Mari, jika saudara belum memiliki Tuhan di dalam hati saudara, buka hati saudara, terima Kristus, terima Tuhan Yesus dalam hidupmu, supaya engkau mengalami sukacita dari Tuhan. Sukacita yang tidak bisa kita dapatkan dari manapun. Damai sejahtera yang tidak bisa kita miliki kecuali kita terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo orang yang terkaya, orang terkenal, orang yang sangat berhikmat. Dia berkata, segala sesuatunya adalah sia-sia tanpa ada Tuhan di dalam hidup kita. Pada hari ini saya berdoa, janganlah saudara membiarkan hati saudara kosong tanpa kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Minta Tuhan masuk dalam hatimu. Izinkan Dia berkuasa dan bertahta dan menjadi penguasa dalam hidupmu. Saya percaya damai sejahtera dan pengharapan yang sangat-sangat luar biasa akan memenuhi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berseru, kita meminta, kita memohon kepada Tuhan agar Dia masuk dalam hidup kita, agar Dia menguasai hidup kita, dan kita menjadi milik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuklah di hati kami Tuhan. Bukalah hatimu saudara-saudara. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, menguasai hidup. Percayalah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bersyukurlah kalau saudara sudah memilikinya. Berbahagialah dan bersukacitalah jika engkau sudah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Amin Yesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam
dosa Tuhan. Mari Tuhan hiburkan kami. Mungkin kami yang sedang patah semangat, kami yang sedang lemah dalam iman kami Tuhan. Mari Tuhan, biar kiranya Tuhan beri kekuatan dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kiranya pengurapan Allah turun atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya Yesus. Kami berdoa juga buat kami yang mungkin sedang berbeban berat, mengalami masalah pergumulan yang kami alami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Sakit penyakit kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mujizat kesembuhan boleh terjadi dalam nama Yesus. Oh kami yang mungkin sedang kesulitan dalam masalah keuangan Tuhan, mari Tuhan berkati kami. Bukakan tingkap langit buat setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami yang mungkin bergumul dengan masalah keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan buka jalan, berkati pemulihan terjadi di dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan, suami istri kami yang sedang salah jalan Tuhan, berikan mereka roh pertobatan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus, anak-anak muda yang berharap kepadamu Tuhan, berikan mereka masa depan yang indah dan penuh harapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bagi kami mungkin yang sedang bergumul mencari pasangan hidup Tuhan, berkati dengan pasangan yang terbaik tepat waktunya Bapa. Kami berdoa buat kami yang bergumul dengan masalah keturunan Tuhan, berkati setiap rahim dan kandungan, berikan keturunan-keturunan ilahi Bapa. Terutama kami semua yang bergantung dan berharap kepadamu, kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hati-hati yang belum menerima Engkau Tuhan. Oh dalam nama Yesus Tuhan, jamah setiap hati. Oh terutama mereka yang mendengarkan siaran ini Tuhan, mari jamah hati mereka Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Kami berdoa Bapa, terima kasih Tuhan. Kau masuki hati mereka Bapa, jamah hati mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan, pulihkan dengan sempurna, berkati seluruh pejabat di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan sempurna di mata Tuhan. Bapa kami berdoa juga buat dunia ini, biar kiranya dunia ini penuh damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Kami boleh disertai dalam setiap langkah hidup kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tuhan akan meluputkan kami dari mara bahaya. Tuhan akan melepaskan kami dari setiap malapetaka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah kasih karunia Tuhan, berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Haleluya. Mari kita semua yang percaya boleh berkata amin. Puji Tuhan. Seluruh umat pemenang, biar kiranya program Worship in Morning hari ini membawa berkat buat kita semua. Tetaplah bersukacita sampai kita berjumpa kembali pada acara yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.